Selamat pagi sahabat semua, ketemu dengan saya lagi Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Hari ini saya buat sesi khusus video IGTV untuk membahas question and answer yang kemarin sudah masuk pertanyaan banyak sekali. Jadi ini saya akan coba jawab satu persatu ya, saya akan bacakan pertanyaannya kemudian akan langsung saya jawab. Berhubung pertanyaan banyak sekali, nanti akan dibagi beberapa sesi karena IGTV ini hanya muat mungkin paling lamanya 15 menit. Ya, kita mulai ya untuk menghemat waktu dari pertanyaan pertama dulu tentang promil ini yang banyak masuk pertanyaan tentang promil dan laparoskopi tumor kandungan juga banyak yang masuk. Baik, tentang promil pertanyaan kita mulai pertanyaan pertama. Umur paling tua berapa yang melahirkan? Umur paling tua yang pernah melahirkan di saya itu ada ibu umur 47 tahun. Dia hamil spontan. Cuma memang kalau dilihat ya, pola makannya bagus, healthy lifestyle ya. Jadi 47 tahun pun masih bisa hamil spontan dan melahirkan bayi yang normal. Pertanyaan berikutnya. Dok, kedua tuba non paten dan sudah laparoskopi. Satu tuba diperbaiki. Apakah masih bisa hamil alami? Jadi untuk saluran telur atau tuba ini, kalau sudah dilaparoskopi dan satu sudah terbukti paten itu maksudnya terbuka ya, masih bisa coba hamil alami. Tetapi tentunya tuba yang sudah dibuka dengan laparoskopi ini bisa tertutup kembali. Jadi biasanya batasannya 1 tahun. Jadi program alami, inseminasi ini juga sebetulnya termasuk pembuahan alami ya. Itu boleh coba 1 tahun. Setelah 1 tahun, kalau tidak berhasil juga hamil, dievaluasi ulang. Masih terbuka atau tidak? Evaluasinya tentunya dengan HSG atau hysterosalpingografi. Kalau dia tertutup lagi, ya apalagi berarti kan cuma satu ya saluran telur yang diandalkan. Ya berarti jalan satu-satunya untuk hamil bayi tabung next step-nya. Ya. Kemudian pertanyaan berikut, saya sudah histeroskopi angkat polip, kemudian suntik tapros. Bagaimana promil selanjutnya, alami atau inseminasi? Nah, jadi kalau sudah diangkat polipnya, kemudian suntik tapros ya. Tapros ini adalah sebetulnya obat untuk menekan hormon, biasanya untuk penyakit-penyakit endometriosis ya. Jadi syarat promil alami itu saluran telur harus baik tentunya, terbukti dengan HSG ya. Kemudian spermanya juga harus baik, normozoospermi. Kondisi sperma yang terlalu sedikit sperma agak sulit untuk pembuahan alami. Ya, jadi minimal jumlah sperma untuk pembuahan alami itu harus sekitar 15 juta per mili. Kemudian untuk program selanjutnya ya, masih bisa selalu coba program alami. Ya, bisa cek IGTV saya yang sudah saya buat tentang bagaimana promil akan dilakukan, itu judulnya. Jadi promil dengan memperhatikan syarat-syarat dan kondisi yang tadi saya sebutkan, selalu kita akan coba alami dulu. Ya, tetapi kalau alami tidak bisa ya berarti kita harus move on, naik inseminasi. Inseminasi gagal terus, move on juga naik bayi tabung. Begitu step by stepnya program hamil. Ya, karena orang makin tua ya makin susah hamil dan target hamil ya harus tercapai. Ya, usahanya itu. Baik, kemudian syarat promil itu apa saja? Nah, syarat promil itu sebetulnya tidak ada syarat ya promil ya. Maksud saya begini, untuk menjalani sebuah promil tentunya pemeriksaan dasar fertility harus dilakukan, yaitu HSG, sperma, dan pengecekan hormon. Untuk pemeriksaan awal ya otomatis kita lakukan ya USG transvaginal untuk screening tumor kandungan biasanya. Apakah ada miom, kista, atau polip. Nah, itu dibersihkan dulu kalau ada. Ya, kemudian baru pemeriksaan dasar HSG sperma hormon dilakukan ya. Nah, untuk promil alami dan inseminasi itu juga pembuahan alami ya sekali lagi ya. Itu perlu sperma yang banyak seperti tadi saya bilang. Saluran telur juga harus bagus, dua-duanya juga harus terbuka. Itu makanya kita cek HSG dan sperma ya. Nah, untuk kalau seandainya syarat untuk alami dan insem tidak terpenuhi, berarti ya kita next step berikutnya, yaitu bayi tabung. Ya.
Jadi itu syaratnya Promil ya, kita cek dulu pemeriksaan dasarnya ya. Program seperti apa akan dianalisa berdasarkan hasil dari pemeriksaan dasarnya tersebut. Kemudian pertanyaan berikut, apakah ketika pernah inseminasi berhasil, untuk anak yang berikutnya harus inseminasi lagi atau tidak? Nah, jadi kalau inseminasi sudah pernah berhasil hamil ya, untuk anak yang berikutnya ya kita bisa coba dulu, tidak harus langsung inseminasi ya, promil alami saja dulu ya. Alami dengan memperhatikan masa subur, hubungan ya. Sudah ada semuanya IGTV-nya ya. Bagaimana hubungan saat masa subur, kemudian bagaimana menghitung masa subur ya. Itu promil alami yang bisa dijalani sendiri. Ya, kalau sudah dijalani ya 1 tahun batasannya tidak berhasil juga, ya berarti kita harus masuk promil yang dengan pengawasan. Promil alami dengan pengawasan itu dibesarkan sel telur, kemudian USG H11 untuk melihat sel telur besar atau tidak. Karena cuma sel telur yang besar dan matang yang bisa dibuahi sperma. Jadi bisa coba alami dulu. Ya kalau alami nggak berhasil juga hamil, ya seperti biasa kita harus naik inseminasi. Seperti itu programnya ya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, menikah baru 5 bulan tetapi belum hamil juga. Bagaimana biar cepat hamil? Ya, bisa cek nanti IGTV saya yang judulnya Masa Subur dan Posisi Berhubungan ya. Satu lagi tentang healthy lifestyle ya. Karena semua promil harus juga menjalani healthy lifestyle supaya kondisi sel benih baik sel sperma maupun sel telur terjaga baik ya. Coba itu diperhatikan. Jadi intinya adalah jika tidak ada apa-apa, biasanya pasangan usia subur paling lamanya ditunggu 1 tahun itu harusnya hamil. Jika berhubungan di saat masa subur ya, hubungan masa subur itu 2 hari sekali dari H11 sampai 22 dengan anggapan H1 adalah hari pertama mens. Seperti itu ya. Jadi kalau udah 1 tahun hubungan alami dengan memperhatikan masa subur, semuanya sudah dikerjakan benar, healthy lifestyle-nya juga sudah benar, belum hamil juga, datang ke saya ya. Berarti kita masuk tuh cek pemeriksaan dasar fertility, HSG, sperma dan hormon. Jadi kalau 1 tahun tidak berhasil hamil alami, berarti ada apa-apa yang memang untuk hamilnya harus dibantu. Nah seperti itu. Kemudian ada pertanyaan berikut, berapa kali hubungan biar hamil? Nah ini berapa kalinya ya? Yang tadi saya bilang ya, 2 hari sekali selama masa subur. Masa subur itu H11 sampai 22, dihitung dari H1 mens hari pertama. Pertanyaan berikut, jika sebelumnya PCO, lalu promil hamil, PCO-nya bisa balik lagi nggak? Jadi PCO itu sebetulnya tidak bisa sembuh, yang bisa dikontrol ya. Jadi seperti sakit gula ya, sakit gula itu kan dia akan menetap ya, dia bisa kita kontrol, tetapi kalau kontrolnya hilang ya dia balik lagi. Sama PCO itu juga konsepnya seperti itu, ketidakseimbangan hormonal ya. Jadi selama kontrolnya baik ya, kesehatannya dijaga ya, PCO biasanya nggak cepet lagi kambuhannya ya. Tetapi kalau tidak hamil-hamil juga, ya berarti PCO-nya udah balik lagi, kita harus masuk program dan mengontrolnya lagi. Kemudian ada pertanyaan berikut, berapa lama bisa hamil setelah operasi endometriosis? Nah, jadi pasien-pasien dengan endometriosis ya harus segera hamil intinya ya, karena endometriosis ini penyakit sepanjang usia reproduksi. Setelah operasi, selama hormon masih berjalan dan aktif, dia akan progres terus jalan. Jadi ibaratnya kita kejar-kejaran sama penyakit ya, endometriosis. Sebelum kambuh lagi, biasanya rata-rata 1-2 tahun setelah operasi dia akan kambuh lagi. Harus segera hamil. Biasanya setelah operasi kita akan menekan hormon, biasanya suntik GnRH analog, Tacros atau apapun itu mereknya, sekitar 3 bulan ya. Setelah mensnya balik, kehamilan harus dikejar. Biasanya dalam waktu 6 bulan targetnya yaitu golden periodnya ya. Kita sebut golden period, masa keemasan ya. Kemungkinan hamilnya paling besar setelah operasi endometriosis itu 6 bulan setelah penekanan hormon. Jadi dalam waktu 6 bulan harus hamil sebelum penyakitnya kambuh lagi. Kemudian pertanyaan berikut,
apakah infeksi jamur membuat sulit hamil? Jadi bukan infeksi jamur saja, tetapi semua infeksi bisa membuat sulit hamil, ya. Infeksi, nanti cek IGTV tentang cervicitis ya. Jadi infeksi itu semuanya bermula dari vagina naik ke mulut rahim naik ke saluran telur, ke dalam rahim ya, kemudian ke penyakit radang panggul, dinding panggul kanan kiri. Jadi infeksi ini jika tidak diobati menimbulkan perlengketan. Yang kita khawatirkan adalah perlengketan saluran telur. Kalau saluran telurnya lengket ya dan tertutup, berarti untuk program ya berarti satu-satunya cara hamil yang tidak perlu saluran telur adalah bayi tabung. Kemudian pertanyaan lagi, saya batasi ya. Setelah ini kita cut dulu nanti. Mengapa USG H12 tidak ada sel telur? Padahal haidnya lancar, rahimnya juga sudah di USG normal. Nah, nanti cek IGTV saya tentang ovulasi judulnya ya. Jadi, meskipun haid lancar, rahimnya dan sel telurnya juga normal, bisa saja tuh masa subur tidak terbentuk sel telur yang besar, ya. Itu yang namanya kita sebut anovulasi. Jadi sel telurnya tidak berkembang, bisa saja. Karena itu pada program hamil alami kita besarkan sel telurnya. Ya, nanti cek IGTV tentang stimulasi ovarium. Bagaimana kita membesarkan sel telur supaya terbentuk sel telur besar saat masa subur yang harapannya bisa pecah dan dibuahi sperma sehingga bisa hamil, ya. Oke, saya cut dulu ya, kemudian nanti akan saya sambung lagi, masih banyak pertanyaannya.